Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Selamat pagi semuanya. Semoga semua tetap dalam keadaan yang sehat ya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai penerapan pengambilan keputusan, musyawarah untuk mufakat, dan interaksi manusia dengan lingkungannya. Di setiap kampung, kalian pasti ada seorang RW. Nah, pernahkah kalian mengamati bagaimana berlangsungnya pemilihan RW? Bagaimanakah tata cara dalam pemilihan RW? Pengambilan keputusan bersama pada masyarakat Indonesia dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Tetapi, jika tidak mencapai mufakat, maka dilakukan voting. Seperti halnya dalam pemilihan ketua RW pun dapat dilakukan dengan cara musyawarah terlebih dahulu. Kemudian, jika tidak mencapai mufakat, maka pengambilan keputusan dalam pemilihan ketua RW dapat dilakukan secara voting. Tetapi, sebenarnya apa sih yang dimaksud musyawarah, keputusan bersama, mufakat, dan voting itu? Untuk mengetahui hal itu, yuk simak videonya bersama-sama. Setiap warga masyarakat mempunyai tanggung jawab untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan bersama. Keputusan bersama adalah suatu keputusan yang sudah ditetapkan berdasarkan pertimbangan, pemikiran, dan pembahasan yang matang. Keputusan bersama harus mewakili kepentingan bersama dan dilaksanakan penuh tanggung jawab oleh seluruh anggota atau peserta rapat. Selanjutnya, yaitu musyawarah. Musyawarah adalah salah satu upaya pemecahan masalah secara bersama dalam mengambil keputusan atau mencari jalan keluar untuk mencapai mufakat. Sedangkan mufakat adalah kesepakatan untuk menentukan hasil musyawarah. Maka, musyawarah untuk mufakat adalah perundingan bersama untuk memecahkan masalah sehingga tercapai kesepakatan bersama. Nah, apabila dalam musyawarah tidak mencapai mufakat, maka dapat dilakukan voting. Voting adalah pemungutan suara. Penentuan hasil voting berdasarkan pada suara terbanyak yang diperoleh. Pengambilan keputusan bersama dilakukan untuk memecahkan masalah dalam masyarakat. Misalnya, dalam pemilihan ketua RT atau RW, menentukan jadwal siskamling, ataupun dalam menentukan jadwal gotong royong. Nah, dalam pengambilan keputusan bersama tersebut diharapkan adanya masyarakat serta dari seluruh anggota masyarakat. Peran serta tersebut dapat berupa mengikuti pemilihan ketua RT atau RW, mengamati jalannya pemilihan ketua RT atau RW, ataupun melaporkan pelanggaran yang terjadi pada saat pemilihan. Nah, adanya peran serta dari masyarakat tersebut merupakan sebuah bentuk tanggung jawab sebagai warga. Nah, untuk itu, coba anak-anak tulis kira-kira apa saja bentuk tanggung jawab siswa kepada sekolah. Pada kolom ayo menulis di halaman 75. Nah, anak-anak tahu tidak apa yang sedang dilakukan oleh masyarakat pada gambar ini? Kita sering menyebutnya sebagai jalan sehat atau jalan santai ya. Kemudian, jika sudah sampai finish, para peserta akan dihibur dengan kesenian daerah. Anak-anak tahu tidak? Ternyata kegiatan jalan sehat atau jalan santai merupakan salah satu contoh interaksi manusia dengan lingkungan, baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial.
Interaksi manusia dengan lingkungan dapat mempengaruhi pembangunan sosial budaya loh. Interaksi merupakan suatu bentuk hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, serta kelompok dengan kelompok. Interaksi manusia bukan hanya sebagai individu dan kelompok saja, melainkan mencakup interaksi manusia dengan lingkungan alam, sosial, dan budaya. Interaksi sosial amat dibutuhkan untuk kehidupan bersama, sebab manusia tidak dapat hidup tanpa manusia lainnya. Dalam kehidupan bermasyarakat, kita harus dapat beradaptasi dengan lingkungan, termasuk dalam hal perilaku, aturan, nilai, norma, kepercayaan, dan adat istiadat yang berlaku di lingkungan tersebut. Indonesia mempunyai keragaman budaya, bahasa, serta adat istiadat. Oleh sebab itu, kita sebagai anak bangsa seharusnya bisa saling menghargai dan menghormati perbedaan yang dimiliki dan menggunakannya sebagai modal pembangunan. Perilaku, aturan, nilai, norma, kepercayaan, dan adat istiadat merupakan bagian dari kebudayaan. Kebudayaan merupakan salah satu unsur penting yang dimiliki oleh suatu masyarakat. Melalui kebudayaan itu dapat terlihat ciri khas setiap suku. Interaksi sosial antara masyarakat dengan pembangunan sosial dan budaya sangat berpengaruh. Karena semakin beragamnya masyarakat yang heterogen, maka semakin banyak pula keanekaragaman sosial dan budayanya. Upaya pembangunan di bidang sosial budaya dapat dilakukan melalui pendidikan, baik pendidikan formal maupun informal. Melalui pendidikan, maka akan tercapai kesejahteraan masyarakat. Berikut contoh aktivitas masyarakat dalam upaya pembangunan sosial budaya, yaitu mengikuti wajib belajar 9 tahun yang telah dicanangkan oleh pemerintah, mengikuti pelatihan keterampilan seperti menjahit, membatik, dan membuat karya kerajinan lainnya, serta turut ikut dalam organisasi masyarakat. Nah, anak-anak, selanjutnya coba baca artikel mengenai aktivitas manusia dalam upaya pembangunan sosial budaya dari berbagai sumber referensi seperti koran, majalah, televisi, ataupun internet. Setelah mempelajari mengenai penerapan pengambilan keputusan, musyawarah untuk mufakat, dan interaksi manusia dengan lingkungannya, apa yang kalian dapatkan setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Keterampilan apa saja yang kamu dapatkan melalui pembelajaran hari ini? Apa yang akan kalian lakukan jika di daerah kalian ada pemilihan ketua RW setelah melalui pembelajaran hari ini? Terima kasih anak-anak sudah menyimak. Sampai jumpa lagi pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.